Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Adila Salsabila dalam mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas bab terakhir dalam bilangan bulat. Kita akan membahas pembagian bilangan bulat. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya ya. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang aturannya terlebih dahulu. Jika bilangan yang dibagi dan pembaginya bertanda sama, maka hasil pembagiannya adalah bilangan bulat positif. Kemudian sebaliknya, jika tanda bilangannya berbeda, maka hasil pembagiannya adalah bilangan bulat negatif. Anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada bilangan 1, kemudian ada operasi, ada bilangan 2, lalu ada hasil. Nah, jika bilangan satunya adalah bilangan bulat positif, yang dibagi dengan bilangan bulat positif juga, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Kemudian, jika ada bilangan bulat positif yang dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, yang ketiga, jika ada bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kemudian yang terakhir, jika ada bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif juga, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Seperti aturan yang sudah kita baca di atas. Jika bilangan yang dibagi dan pembaginya bertanda sama, seperti ini, positif dan positif, lalu ada negatif dan negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Nah, ini ya, positif, lalu ini juga hasilnya adalah positif. Kemudian, jika tandanya berbeda, seperti ini, yang pertama adalah positif, lalu yang kedua negatif, atau yang pertama negatif, yang kedua positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Oke, kita lanjut, kita langsung masuk ke contoh. Yang pertama, kita bahas bilangan bulat positif yang dibagi dengan bilangan bulat positif. Contohnya di sini ada 180 dibagi dengan 12. Kita selesaikan pembagiannya dengan cara pembagian kurung ya. Kita bagi 180 dengan 12. Pertama, 1 dibagi 12 tidak bisa, jadi kita pakai 18 dibagi 12. Itu 1, kita dapat 1 yang terdekat. Satunya kita kalikan dengan 12, hasilnya 12, kemudian kita kurang. Ingat anak-anak, hasil perkaliannya 1 dikali 12 disimpannya di sini ya, tidak di belakang, jadi kita simpan di depan. Oke, kemudian kita kurang, 0-nya dikurang 0, hasilnya 0, kemudian 8 dikurangi 2, hasilnya adalah 6, dan 1 dikurangi 1 habis ya, jadi sisa 60. Kemudian 60 ini kita bagi dengan 12, hasilnya adalah 5. Kita kalikan 5 dengan 12, hasilnya adalah 60. Kemudian kita kurangi, dan hasilnya adalah 0. Jika hasilnya adalah 0, maka pembagian telah selesai. Jadi hasilnya adalah 15. Kita ingat di aturan bahwa pembagian bilangan positif dengan bilangan bulat positif, hasilnya pasti bilangan bulat positif juga. Jadi kita tidak perlu menambahkan tanda di hasilnya. Jadi 180 dibagi 12 adalah 15. Yang kedua, kita akan pelajari bilangan bulat positif yang dibagi dengan bilangan bulat negatif. Contohnya di sini ada 365, kita bagi dengan negatif 5. Kita selesaikan seperti tadi menggunakan pembagian kurung. Nah, ini kita bagi 365 dengan 5. Pertama, kita bagi 3 dengan 5 tidak bisa ya, jadi kita pakai 36. 36 kita bagi dengan 5. Yang paling mendekati adalah 35, yaitu perkalian 5 dengan 7. Jadi kita simpan di sini 7. 7 kali 5 hasilnya adalah 35. Kita kurangi, kemudian hasilnya adalah 5-nya kita turunkan, 6 dikurangi 5 hasilnya 1, 3 dikurangi 3 habis, jadi tersisa 15. 15 ini kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 3. 3 kita kali dengan 5, hasilnya 15, kita kurangi lagi, dan hasilnya adalah 0. Jika sudah 0, maka kita sudah dapat hasilnya ya, yaitu 73. Ya, kita ingat aturan, jika ada bilangan bulat positif yang dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Jadi kita tambahkan negatif pada hasilnya. Nah, jadi 365 dibagi negatif 5, hasilnya adalah negatif 73. Untuk di pembagiannya, ini tidak perlu menggunakan tanda ya, jadi tandanya ini kita abaikan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah kita mendapatkan hasil, barulah kita
kembali ke aturan, apakah hasilnya positif atau negatif. Yang ketiga, kita akan pelajari pembagian bilangan bulat negatif dengan positif. Contohnya di sini ada negatif 255, kita bagi dengan 3. Seperti tadi, kita bagi dengan 3. Nah, 2-nya kita bagi 3 tidak bisa, jadi 25 kita bagi 3. Nah, yang paling mendekati adalah perkalian 3 dengan 8, yaitu 24. Jadi di sini kita tulis 8. 8 kita kalikan 3, hasilnya 24. Kita kurangi, 5-nya kita turunkan, 5 dikurangi 4, 1. 2 dikurangi 2 habis ya, jadi sisanya 15. 15 kita bagi 3, hasilnya adalah 5. 5 kali 3 hasilnya 15, kita kurangi lagi, habis juga. Nah, jadi hasilnya adalah 85. Kita kembali ke aturan. Jika ada bilangan bulat negatif yang dibagi dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya pasti bilangan bulat negatif. Jadi kita tambahkan tanda negatif pada hasilnya. Jadi negatif 255 dibagi 3 itu sama dengan negatif 85. Yang keempat, kita akan bahas tentang pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif lagi. Contohnya di sini ada negatif 300 kita bagi dengan negatif 20. Nah, 320. Oke, perhatikan ya anak-anak, di sini sama-sama memiliki bilangan 0. Ya, jadi bisa kita coret nih. Kita coret bilangan 0-nya, satu saja. Jadi di sini kita coret 1, di sini kita coret 1. Nah, jadi dicoretnya itu harus sama gitu ya. Kalau yang sebelah kanan ini dicoret 1, maka yang sebelah kiri juga dicoret 1. Dan ini hanya boleh untuk bilangan 0 saja. Bilangan 0 yang di belakang gitu ya. Nah, bilangan 0 yang ini kita biarkan. Kemudian baru kita bagi, 3 dibagi 2, kita dapatkan 1 yang paling mendekati, lalu 1 dikali 2 hasilnya adalah 2, kita kurangi, 0-nya kita turunkan, 3 dikurangi 2 hasilnya 1, jadi 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5, 5 dikali 2 hasilnya 10, kita kurangi lagi, hasilnya adalah 0. Nah, jadi sudah kita dapat di sini hasilnya adalah 15. Kita kembali ke aturan. Jika ada bilangan bulat negatif yang dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya pasti bilangan bulat positif. Jadi kita tidak perlu menambahkan tanda pada hasilnya. Jadi negatif 300 dibagi negatif 20 itu sama dengan 15. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, itu tadi materi penjelasan tentang bilangan bulat. Kita sudah selesai dengan materi bilangan bulat. Nah, yang terakhir ini, silahkan anak-anak kerjakan ayo berlatih. Di sini ada 3 soal. Soal yang pertama, anak-anak kerjakan ayo berlatih pada buku paket halaman 25, nomor satunya saja, poin A sampai poin J. Kemudian nomor 2-nya, anak-anak membuat 3 soal pembagian bilangan bulat yang hasilnya adalah 25. Anak-anak bebas memilih angka, bebas menentukan angka, dan bebas juga menentukan yang akan digunakan apakah bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif. Namun hasilnya harus 25. Kemudian soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga, anak-anak buat 2 soal pembagian bilangan bulat yang hasilnya adalah negatif 25. Jadi sama seperti tadi, anak-anak bebas memilih angka, bebas memilih bilangan, kemudian bebas memilih tanda pada bilangannya. Yang penting nanti ketika dibagi, hasilnya adalah negatif 25. Nah, kerjakan dengan cara bersusun atau dengan cara pembagian kurung yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian, fotokan jawaban dengan caranya. Ingat ya, fotokan jawaban dengan caranya, agar Ibu bisa mengetahui anak-anak mendapatkan jawaban tersebut dari mana dan caranya seperti apa. Jadi ketika ada jawaban yang salah atau kurang tepat, bisa Ibu berikan koreksi, seperti itu ya. Kemudian, jika anak-anak sudah selesai dengan tugasnya, anak-anak bisa langsung fotokan, lalu kirim ke Google Classroom. Namun, jika anak-anak masih ada pertanyaan atau pembahasan materi yang kurang dipahami, anak-anak bisa tanyakan ke Ibu, boleh melalui Google Classroom atau boleh juga melalui WhatsApp. Silakan saja, nanti akan Ibu balas satu-satu. Cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Anak-anak sehat terus. Belajar dari rumah memang sulit, memang membosankan, memang melelahkan gitu ya. Namun anak-anak pasti bisa melakukannya. Semangat semua. Cukup dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.